Baik, saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam pagi hari ini kita akan memulai kegiatan. Tapi sebelum untuk memulai kegiatan kita hari ini, saya minta salah satu dari Anda untuk memimpin doa untuk kelancaran pada kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada yang bersedia? Saya, Pak. Oh ya, boleh. Silakan. Yuk. Baik, teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan kita semua dapat mengerti pembelajaran yang akan disampaikan oleh Pak Guru AA. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih Pak AA. Baik, terima kasih Saudara Hendra sudah memimpin doa pada pertemuan kita pagi hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah ada yang kurang enak badan hari ini? Atau semuanya sehat? Sehat ya? Sehat, Pak. Oke, alhamdulillah. Oke, sebelum dimulai, seperti biasa, Bapak akan mengabsen dan mengecek dulu kesiapan kalian bagaimana untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, saya coba absen sesuai data yang ada di sini. Yang pertama ada Rizky Indah Pujiawati. Hadir? Hadir, Pak. Oke, bagaimana? Sehat hari ini? Sehat ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Oke. Berikutnya ada Sony Miraj Effendi. Hadir, Pak. Hadir. Alhamdulillah. Kumaha Damang? Alhamdulillah, saya. Oke, bagus ya. Hari ini sehat ya. Selanjutnya ada Ibu Hendra Tresnadana. Hadir, Pak. Hadir ya. Oke, tadi sudah pimpin doa, masa nggak hadir ya? Oke, selanjutnya ada I Nyoman Haryantara. Hadir, Pak. Hadir. Oke, wah rambutnya bagus sekali itu ya. Kelimis. Oke. Selanjutnya ada Adnan Hashim. Hadir, Pak. Oke, wah semangat sekali hari ini. Oke. Selanjutnya ada Dwi Krisnandi. Ada, Pak. Oke, sudah hadir ya. Ada Sarya Sutisna. Hadir, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya. Oke. Terus ada I Putu Arisa Wentara. Hadir, Pak. Hadir. Lesu sekali. Lagi sakit apa gimana? Kurang sarapan, Pak. Belum sarapan. Kurang Saya sarapan. dari pagi. Oke. Kayaknya untuk esok hari harus sarapan dulu karena kenyataan hari ini sangat berat kayaknya ya. Tadi terlambat, Pak, ke sekolah, Pak. Oh, terlambat. Kenapa? Tadi malam itu apa? Tidur malam. Nonton Piala Iya, Dunia tuh, Pak. Pak. Oh iya, besok-besok Iya, Pak. diatur lagi ya waktunya ya. Oke, Baik, Pak. berikutnya ada Alzani. Hadir, Pak. Oke, hadir ya. Terus ada Era Suci. Hadir, Pak. Maaf, Pak. Saya terlambat, Pak. Oke, nggak apa-apa. Tapi besok-besok jangan terlambat ya. Ya, Pak. Macet. Oke, baik. Makasih, Pak. Semuanya sudah hadir dan sepertinya sudah siap sekali untuk menerima pembelajaran Mohon pada maaf, Pak. hari ini. Saya Kenapa? belum di absen, Pak. Oh, belum di absen ya? Oh, maaf. Murid Kayaknya baru, Pak. Kamu pindahan. Pindahan ya? Iya. Oke. Satu lagi namanya Sandi. Oke, Sandi. Hadir, ya. Pak. Hadir, Pak. Oke, terima kasih sudah mengingatkan. Mohon maaf ya, kadang belum tercatat mungkin ya di tata usaha untuk absennya. Baik, saya catat terlebih dahulu. Oke, untuk pertemuan hari ini ya
Jadi kita akan belajar tentang mail merge atau optimalisasi dari aplikasi perkantoran. Nah, dalam pembelajaran kita hari ini nanti kita akan belajar tentang beberapa hal ya, yang berhubungan dengan aplikasi perkantoran. Oke, tapi mohon izin sementara ini kepada host ya, saya belum bisa share screen. Mohon izin untuk diaktifkan. Oh iya. Ibu, Bapak, mungkin Mohon izin diaktifkan share screen-nya. Ibu Sugi. Oke, sambil menunggu ya, barangkali saya coba untuk dulu. Oke, sudah bisa nih. Sebentar. Oke, bagaimana? Sudah terlihat halaman yang saya bagikan? Sudah terlihat ya? Oke, baik. Nah, pada pembelajaran kita hari ini di sini kalian nantinya diharapkan mampu memanfaatkan aplikasi perkantoran. Nah, di dalam aplikasi perkantoran itu adalah mempelajari beberapa tools, dalam hal ini beberapa aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan umumnya sih bekerja di kantor gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ini juga bisa dimanfaatkan di dalam bidang pekerjaan yang lainnya. Nah, terus tujuan dari pembelajaran kita hari ini nanti kalian diharapkan bisa menggunakan aplikasi perkantoran yang tidak hanya dikerjakan secara terpisah, tapi nantinya bisa terintegrasi antara satu aplikasi perkantoran dengan aplikasi perkantoran yang lainnya. Nah, dalam hal ini kita tahu kan ada Microsoft Word, gitu ya, ada Microsoft Excel untuk mengolah angkanya, dan ada misalkan kita menggunakan PowerPoint untuk mempresentasikan, gitu ya. Nah, ketiga bagian itu nantinya ketika kemarin kalian mungkin belajar hanya memanfaatkan satu saja. Kalau Word ya sudah pakai Word-nya saja. Kalau Excel ya Excel-nya saja. Tapi dalam hal ini nanti tujuan pembelajaran dari kegiatan ini adalah kalian bisa mengintegrasikan atau mengkombinasikan masing-masing bagian antara satu dengan yang lainnya. Terus selain itu nanti di sini adakah yang pernah berpikir gitu ya atau punya pertanyaan sederhana, mail merge itu apa, terus komponen-komponen yang nantinya akan dipakai di dalam mail merge itu apa? Ada yang bisa memberikan pendapat? Atau belum tahu sama sekali? Belum tahu, Pak. Belum tahu ya? Belum Pak. tahu sama sekali. Oke. Jadi begini. Jadi dalam melakukan atau mengimplementasikan mail merge gitu ya. Mail merge itu adanya di mana? Itu salah satu fasilitas sebenarnya yang disediakan di dalam aplikasi pengolah kata, di mana nantinya di dalam pemakaian mail merge itu kita bisa memanfaatkan atau bisa mengotomasikan untuk membuat baik itu misalkan berupa surat massal gitu ya, atau misalkan membuat kartu ujian massal gitu ya, dan lain sebagainya. Tetapi kita cukup membuat kerangkanya di dalam aplikasi pengolah kata, dan kita menyiapkan basis datanya di dalam Excel, dan kita nanti bisa mengkombinasikan keduanya sehingga cukup satu kali saja membuat kerangkanya, tidak berulang-ulang. Kalian bayangkan misalkan ketika kita akan membuat satu kartu untuk semua angkatan, anggap saja di sekolah kita ada 1.200 sekian. Kebayang kalau satu orang dibikin satu-satu gitu ya, itu akan memakan waktu yang lama. Nah, jawabannya adalah mail merge ini di sini ya. Terus di dalam aplikasi perkantoran sendiri nanti intinya sebenarnya ada tiga bagian ini yang akan dipelajari. Yang pertama, kalian harus menguasai
copy, paste, dan cut. Nah, istilah copy, paste, dan cut itu akan melekat dan akan dipakai terus-menerus. Yang kedua, ada object link dan embedding. Ya, dan yang ketiganya mirror merge. Jadi yang tadi disampaikan itu adalah muaranya di bagian akhir. Nah, tapi pelajaran copy paste, cut atau object link itu akan didapatkan juga. Nah, itu ya. Terus kita lihat nih yang pertama. Perintah cut atau memotong, copy salin dan paste menempel itu sudah ada dari zaman ketika zaman dahulu gitu ya, di sebuah percetakan. Ketika akan membuat satu buah layout itu adalah memakai kegiatan 3 ini, ya memotong, mensalin gitu ya, dan menempel. Nah, kalau di orang Sunda biasanya disingkat jadi kontrol GT gitu ya, kontrol gunting tempel ya, digunting terus ditempel gitu. Nah, di istilah dari informatika atau di dalam komputer juga dikenal istilahnya ada cut, ada copy dan paste. Ya, kurang lebih nanti kita akan lihat prosesnya seperti apa. Yang berikutnya ada lagi object link. Nah, kalau di object link ya, object link itu kita membuat satu buah objek tapi datanya kita tempel juga di sana. Tidak reference gitu ya, tapi menempel juga di sana. Hanya di sini yang di-linkkan itu berupa data yang memang berasal dari tempat atau aplikasi yang berbeda. Misalkan di sini di dalam gambar bisa dilihat kalau untuk chartnya sendiri itu ada di Microsoft Word, tapi datanya kita ambil atau linkkan dengan yang ada di Excel. Dan yang ketiga, mirror merge itu sendiri ya, tadi sudah dibahas di awal sedikit gitu ya, bahwa kita akan membuat database-nya dan membuat satu buah kerangkanya. Nah, barangkali itu sebagai pengantar saja. Berikutnya kita akan masuk ke dalam praktikum. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan beberapa bagian gitu ya untuk efektivitas waktu. Saya coba share screen terlebih dahulu untuk berganti share-nya. Sudah kelihatan? Kelihatan ya? Oke. Nah, di sini ini ada satu buah surat, ya, contoh surat. Misalkan kita akan mengadakan pemanggilan ataupun undangan kepada orang tua untuk melakukan rapat, misalkan rapat komite kelas gitu ya. Nah, di sini kita akan mengundang orang tuanya, di mana kalau kita perhatikan suratnya kan umum ya, kita lihat ya bentuk surat kurang lebih seperti ini. Hanya yang jadi perhatian kita adalah bagaimana nanti surat ini yang berisi nama, kelas, dan alamat itu akan dibagikan sesuai dengan nama dan alamatnya, sesuai dengan namanya. Maka di sini proses mailing yang akan digunakan. Contohnya di sini, ini sudah memakai proses mailing, ya. Jadi nanti hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Sekarang langkahnya seperti apa? Oke, kita akan delete dulu nih bagian sini. Jadi nanti kalian mulai dari buat dulu kerangka suratnya seperti apa, baru nanti kita akan siapkan untuk bagian suratnya itu sendiri. Nah, untuk mail merge sendiri kita bisa menggunakan dua metode. Metode datanya dari database yang di luar dari Excel tadi gitu ya, ataupun kita bisa membuatnya secara manual gitu ya. Manual datanya kita bisa tulis langsung di bagian sini. Misalkan di sini untuk nama awalannya apa gitu ya, nama akhirnya apa gitu. Terus kalau berupa misalkan suratnya akan ditujukan ke perusahaan, nama perusahaannya apa dan sebagainya. Tapi kalau yang ini kita skip terlebih dahulu. Jadi kita akan contohkan untuk membuat basis datanya terlebih dahulu. Misalkan di sini yang dibutuhkan adalah nama, kelas, dan alamat. Oke. Kita buat dulu satu buah file Excel. Gitu ya, satu buah file Excel. Di sini kita buat file baru. Nah, filenya sendiri nanti kita akan isi dengan database yang dibutuhkan. Di sini kita buat satu file. Yang tadi dibutuhkan adalah nama gitu ya, terus kelas dan alamat. Nah, di
di sini sebagai contoh saya tidak akan buat banyak-banyak ya. Misalkan kita buat sedikit saja, 5 saja. Misalkan yang pertama di sini ada Rizky. Nah, saya ambil ya namanya buat contoh. Rizky Indah. Misalkan di sini kelasnya E1 gitu ya, fase E1. Terus yang kedua misalkan Inyuman Ariantara ya. Terus kita buat 3 saja, jangan banyak-banyak gitu ya. Misalnya sebagai contoh, yang ketiga misalkan di sini Dwi Krisnandi. Nah, sampai sini kita lengkapi dulu datanya, kelasnya misalnya ini ada E2, ini misalkan ada E10 gitu ya. Alamatnya yang satu anggap saja di Jalan Maribaya nomor 68, yang kedua Jalan Grand Hotel Lembang, yang ketiga Jalan Veteran 22 Bandung. Nah, ini datanya gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Jangan begini, saya menjelaskan kaliannya nggak paham. Kalau ada yang tidak paham boleh interrupt di tengah-tengah, Pak kecepatan gitu. Atau misalnya Pak saya belum paham bagian sini. Nanti saya coba untuk jelaskan. Sampai sini aman? Aman, Pak. Aman ya? Oke. Aman. Aman ya, karena ini masih sederhana dan kita bisa lanjutkan. Oke, langkah berikutnya adalah kita simpan nih. Simpan dulu si datanya atau basis data ini. Misalkan kita akan simpan di folder dokumen saja biar mudah, atau di desktop di depan juga tidak masalah. Yang pasti ketika kalian menyimpan satu buah dokumen harus ingat dokumennya disimpan di mana. Misalkan data siswa gitu ya. Oke, ini sudah kita minimize dulu ataupun bisa di close terlebih dahulu. Berikutnya untuk mail merge itu kita bisa manfaatkan fasilitas yang ada di sini, ada di menu mailing ya. Terus berikutnya kita pergi ke tab menu yang namanya select recipient. Nah, di sini pilih bagian use an existing list. Jadi kita menggunakan data yang sudah disiapkan. Nah, kita pilih lalu arahkan ke basis data yang sudah kita buat tadi. Tadi ada di dokumen, misalkan namanya tadi data siswa. Ini ya. Oke, kita buka terlebih dahulu ya. Setelah itu, kalau nanti ada pemilihan seperti ini, kalau misalkan kita punya data beberapa di file yang sama, itu sesuaikan ada di sheet 1, 2, ataupun yang lainnya. Misalkan kita karena punya 1, pilih di sheet 1 saja. Berikutnya kita tinggal tambahkan di bagian di sini ya. Di sini orang tua wali dari siapa? Berarti yang pertama nama siswanya ya. Nah, di sini kita pakai di insert merge field. Jadi kita tambahkan ada nama di sini, kasih spasi ya untuk berikutnya, ataupun misalkan yang keduanya kelas. Berarti boleh spasi, misalnya sesuaikan aja dengan format surat yang diinginkan. Kalau saya pakai koma misalnya, koma kelasnya, lalu enter 1 kali di sininya di, nah baru di bagian bawahnya enter 1 kali kita ngasih alamat. Nah, sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Berikutnya kita pastikan datanya sudah betul atau tidak. Nah, untuk melihatnya kita preview terlebih dahulu sini. Nah, ini ya, kepada yang terhormat siapa wali dari ini dia kelas S1 di Maribaya, dan ini nantinya akan sesuai nih dengan data yang kita siapkan di awal gitu ya. Nama yang pertama, alamatnya betul. Kalau sudah seperti ini, yakinlah bahwa datanya sudah sesuai gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat datanya ke mana saja. Nah, langkah berikutnya nanti kalian harus bisa mencetak masing-masing ini.
Nah, untuk mencetaknya bisa satu-satu ataupun sekaligus, karena di sini datanya sampelnya hanya 3, kita bisa cetak 3-tiganya sekaligus. Nah, dicetaknya tidak perlu ke printer, tapi kita jadikan PDF saja. Di sini kita tinggal print dokumen, boleh pilih yang all, atau kalau misalkan hanya 2 saja dari 3, berarti di sininya from 1 sampai 2. Tapi karena kita akan cetak semuanya, kita pilih yang all, oke. Nah, di sininya baru printernya kita pilih yang bagian PDF sini. Nah, setelah itu tinggal oke, dan arahkan mau disimpan di mana. Misalkan di sini contoh surat undangan, ya. Ini saya kasih nama contoh. Oke. Tunggu beberapa saat. Jadi ini masih dibuatkan dan hasilnya harusnya sudah sesuai dengan apa yang diinginkan, gitu. Oke, sambil menunggu, ada yang mau ditanyakan atau ada yang tidak dipahami, boleh bertanya biar tidak sesat di jalan. Boleh, silakan. Ada yang mau nanya nggak? Ada nggak? Diam-diam tuh paham apa bingung? Kalau bingung harus angkat tangan. Gimana? Aman? Bisa pakai foto, Pak. Itu menarik. Untuk pakai foto secara Bisa pakai fitur, gambar gitu. sebenarnya bisa aja ya. Nanti kita mau pakai foto ataupun yang lainnya. Tapi untuk ke arah sana tentu saja ada perlakuan lain, gitu ya. Ada usaha lain yang harus dipersiapkan. Nah, untuk kebutuhan misalkan menambahkan foto ataupun gambar dan lain sebagainya. Tapi kita sesuai kasus dulu nih. Di sini kita untuk membuat surat saja dulu. Nah, kenapa fokusnya di sini? Ya, kita fokus pada masalahnya dulu. Nanti untuk pengembangan kita bisa eksplor lagi. Misalkan kita bisa ambil studi kasus untuk buat kartu peserta gitu ya, yang ada fotonya, nanti bisa. Gitu. Ada lagi pertanyaan lainnya? Ada nggak? Nah, ini ya yang tadi, yang contoh suratnya. Jadinya seperti ini, ya. Nama pertama di halaman pertama, untuk nama yang kedua ada di halaman kedua. Jadi nanti tidak akan berebut atau numpuk, ya, sesuai dengan halamannya masing-masing. Oke. Nah, sementara sampai situ yang Bapak jelaskan. Bagaimana? Tidak ada pertanyaan? Lanjutan, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan masuk ke dalam kegiatan berikutnya. Jadi nanti kalian akan berkelompok gitu ya. Jadi boleh mengerjakannya secara kelompok ya, tapi tagihannya tetap masing-masing. Nah, kelompok itu buat apa, Pak? Kan biasanya kalau pergi ke satu tempat sendirian, bahasa Sundanya mah keeng gitu ya, takut gitu ya. Tapi kalau ada teman, ya minimalnya ada teman ngobrol, nanya mau kemana nih gitu. Nah, nanti bisa diskusi. Kalau ada yang memang mentok, kalian boleh bertanya gitu. Bagaimana? Aman ya? Oke, baik. Selanjutnya, selain yang tadi disampaikan, ada juga bahan bacaan yang nanti bisa Anda pakai gitu ya, untuk menambah pengetahuan ya. Karena di slide yang tadi saya sampaikan, saya tidak bahas secara detail ya. Misalkan apa itu mail merge, apa itu Microsoft Word dan lain sebagainya, itu ada di bahan bacaan, kalian bisa baca dengan seksama, dan nanti kalau memang ada yang perlu dikonfirmasi, itu boleh dikonfirmasi. Gitu. Sudah berapa menit kita belajar nih? Masih ada waktunya? Belnya kayaknya rusak ya, belum ada bel. Gimana nih? Istirahat, Pak, istirahat. Udah istirahat ya. Oke, baik. 6 menit lagi kita akan istirahat gitu ya. Tapi karena bahasanya masih banyak sebenarnya, masih ada yang perlu kalian juga belum berdiskusi secara kelompok gitu ya.
belum mempresentasikan, atau minimal nanti ada sampel salah satu kelompok untuk mengemukakan hasil kerjanya atau temuannya seperti apa barangkali, tapi kita akan bahas dengan studi kasus yang lainnya di pertemuan yang akan datang. Itu kalau memang tidak ada yang perlu ditanyakan karena waktunya juga sudah tidak memungkinkan gitu ya. Barangkali di akhir ini ada nggak, saya pilih salah satu aja yang bisa menyimpulkan atau kalian dapat apa sih dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau ngasih testimoni lah ya? Belanja di Lazada aja kasih testimoni. Oke, pembelajaran saya boleh kasih testimoni. Ada? Bagaimana? Alzani mau ini? Mau kasih testimoni, senyum-senyum terus dari tadi? Boleh? Yang lain. Atau boleh yang lainnya? Pak, Tidak Rizky perlu. Pak, kayaknya Pak. Oke. Mana? Sok, boleh. Apa yang kalian Atau dapat? era Bu. Iya, Ya. Pak. Ya, gimana? Oke, kita dengar. Apa yang didapat? Iya. Udah dijelasin sama Bapak tadi, berarti hari ini kita kalau membuat dokumen itu secara banyak bisa menggunakan mail merge gitu ya Pak. Betul. Jadi kalau misalnya bikin surat undangan bisa juga ya Pak ya? Oh, sangat bisa, sangat bisa. Iya. Terus kalau surat untuk undangan sunat gitu adik saya bisa ya Pak ya? Oh, bisa sekali. Misalkan orang tua kamu misalnya gitu ya mau ngundang family atau sanak saudara yang jumlahnya 1000 misalnya gitu ya, ya kita bikinnya satu aja tapi datanya aja yang 1000 gitu ya, jadi Iya. kita bisa buat Jadi nanti tinggal mempermudah share ya aja. Pak dengan mail Sangat merge itu. Iya. Saya taunya gitu doang Pak. Ada lagi yang lainnya sebelum waktunya habis? Ada? Saya ingin bertanya Pak. Oh boleh, silahkan. Mau nanya apa? Itu datanya bisa berapa ratus orang ya Pak kita bikin Pak? Datanya bisa berapa ratus orang. Nah, berdasarkan pengalaman yang sudah dipakai gitu ya. Tapi secara teknis tergantung si Excel-nya dia berapa tuh datanya. Nah, misalkan kalau yang pernah saya buat gitu ya, ya mungkin ya di 1000 itu masih aman gitu ya. Tapi kalaupun misalkan ada berapa baris sih di dalam Excel ya, kalau mau diisi semua ya saya kira itu bisa tetap dipakai gitu ya datanya. Tapi pada hasil pengalaman yang sudah dilakukan ya, belum pernah melebihi 1000 gitu. Tapi kalau mau coba-coba bikin nama ke 1 sampai 100.000 misalnya, atau baris keberapa gitu ya, ya boleh dicoba, explore saja, tidak masalah dan nggak dosa lah intinya mah gitu. So gue coba dulu aja. Ini jangan takut salah. Kalaupun misalkan nanti ada error ataupun salah, ya kita tinggal lihat errornya kenapa, terus oh ternyata nggak support, ya berarti batas maksimumnya kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Ada lagi? Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Baik, kalau memang tidak ada lagi yang perlu ditanyakan, jadi nanti di pertemuan yang berikutnya kita masih membahas hal yang sama tapi dengan kasus yang berbeda, dan nanti diminta masing-masing kelompok untuk mengerjakan gitu ya, dan ada sampel kelompok mana yang akan mempresentasikan, kurang lebih seperti itu ya. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian, tapi sebelum ditutup ada yang mau pimpin doa selain yang sudah ditunjuk atau yang tadi Hendraya, Ibu Tuh Hendraya yang sudah Ya, pimpin Pak. doa. Ada yang lainnya? Saya Pak. Oke, ada Inyoman Haryantara. Silakan. Baik Pak, terima kasih teman-teman, karena hari ini kita sudah selesai belajar dengan Pak Ahad yang sangat luar biasa. Semoga ilmu yang kita dapatkan berguna untuk kita bersama. Mari kita menundukkan kepala sejenak, menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Nyoman Haryantara sudah memimpin doa. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih
Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam kebajikan. Terima kasih, Pak. 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 Sama-sama. Luar biasa. Terima kasih. Mangga, Mas Ani. Ibu Bapak ada yang mau bertanya atau menanggapi atau bagaimana? Mungkin masih ada waktu tidak ya? Saya sedikit saja moderator. Oh baik, silakan Bu. Untuk efisiensi waktu ya, ini juga untuk Bapak Ibu yang lain. Jadi Pak AA sudah bagus sekali membawakan materinya, cara menjelaskannya sangat jelas gitu ya. Cuman ada beberapa ketika contoh misalkan trik-trik gitu ya, ketika ada siswa yang menjawab, nah itu sebaiknya jangan langsung dijawab oleh guru. Jadi tanyakan dulu, ajak ke siswa yang lain. Meskipun gurunya sudah tahu jawabannya gitu ya, kita ajak yang lain untuk ikut berfokus pada apa yang menjadi permasalahan pertanyaan oleh temannya. Itu Pak AA ya. Kemudian setiap menjelaskan itu Pak AA sudah mengontrol ya siswanya jika ada pertanyaan, kemudian kalau kelewat, kalau terlalu cepat, nah silakan ditanyakan gitu ya, sudah bukan hal-hal penjelasan yang detail dan bagus. Itu dari saya Pak AA, selebihnya sudah bagus. Cuman ini saya lupa ngasih tahu tadi. Pak AA bisa record sendiri juga gitu ya, karena ini kan 6 orang yang akan tampil, mungkin recording dari saya ini akan cukup panjang gitu ya, ada sekian giga. Nah nanti konsekuensinya adalah saya kirim gitu ya ke Bapak Ibu guru yang tampil ini berdasarkan recording saya, cuma nanti downloadnya agak lama gitu karena Zoom itu proses recordingnya itu lama dia nyimpennya, kemudian Bapak Ibu akan edit di bagian Bapak Ibu saja, gitu ya. Nah itu yang nanti Bapak Ibu upload besok diminta itu di LMS. Jadi kalau Bapak Ibu bisa merecord sendiri ya, ini terutama yang akan tampil besok nih yang bahaya gitu ya. Kalau tampil sekarang ini ya, karena mungkin masih ada waktu untuk saya send. Nah, itu diambil dan dipersiapkan untuk bisa record sendiri di bagian video Bapak Ibu. Gitu ya. Ini sebelum saya lupa, ini mumpung barusan pertengahan saya ingat, tetapi saya nggak enak memotong, nanti recordingnya nggak bagus gitu ya. Oke. Demikian dari saya, moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya Bu, Sugi, terima kasih untuk Bu. sarannya. Ibu Bapak yang lain, mungkin dari Pak Kemah ada masukan Pak, tambahan. Baik, terima kasih. Untuk Pak AA, mungkin juga dari Bapak Ibu semuanya itu yang nanti akan simulasi di sini peer teaching. Kalau bisa beberapa bagian dari sesi penjelasan itu mungkin bisa dipercepat ya. Bermemori lah begitu, tapi namun kita bisa laksanakan utuh satu RPP itu Pak. Jadi dari tahapan pembukaan inti sampai ke penutup. Jadi nanti Bapak Ibu bisa atur-atur waktunya di sana, mana yang perlu di step-stepnya itu yang perlu ditampilkan begitu. Jadi sebisa mungkin ditampilkan, utamanya misalnya kan Bapak Ibu menerapkan misalnya model pembelajaran gitu, seperti itu. Jadi kalau sebisa mungkin begitu, jadi ada seluruhan step-step dari sintak model pembelajaran itu bisa diperlihatkan. Kemudian tahapan terakhir di refleksi evaluasi itu mungkin bisa ditampilkan bagaimana Bapak Ibu mungkin di sana membentuk kelompoknya, kerja kolaboratif di kelas itu, bagaimana pembentukan kelompok, mungkin itu bisa ditampilkan dengan ya secara singkat saja Bapak Ibu gitu. Jadi seperti itu saja teachingnya, sehingga kita bisa melihat secara utuh proses pembelajarannya itu di kelas gitu. Saya rasa itu saja Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Pak Kemah untuk sarannya. Bapak Ibu yang lain peserta mungkin ada yang mau bertanya atau menambahkan? Kalau tidak ada, mungkin
teaching. Oh, ada Pak Azani, silakan. Saya mau request setelah Pak A, boleh saya nggak? Silakan, boleh. Oke, baik kalau begitu kita akhiri saja teaching yang pertama dari Pak Rahmat. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Terima kasih kepada Ibu dan